الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini sudah sering kita dengar, yaitu tidak bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara tersebut. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima aftahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur, dihabiskan untuk apa umur tersebut. Kita ketahui bersama Rasulullah SAW mengatakan bahwa umur manusia antara 60 sampai 70, tidak lebih dari. Oleh karena itu, mumpung kita pada Jumat siang hari ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah, habiskanlah umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadikanlah umur kita umur yang berkah.
Umur itu bisa dikatakan berkah ketika kita melaksanakan umur tersebut kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara ciri sempurna iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu jamaah sekalian, mumpung kita pada Jumat siang hari ini masih hidup, gunakanlah umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habiskan umur kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, karena umur itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu apakah sudah diamalkan. Ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, maka harus kita amalkan ilmu tersebut. Apa yang kita ketahui tentang ilmu, maka harus kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan As-Saff ayat 2, bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan, maka Allah sangat murka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan in taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka sisi Allah orang yang mengatakan tetapi tidak dikerjakan. Oleh itu jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita ketahui tentang ilmu agama semoga diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai kita dikategorikan Allah murka dengan diri kita karena memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Ini sangat penting jemaah sekalian, tentang harta. Harta dari mana didapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, halalnya harta yang kita peroleh itu ditentukan bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Karena harta yang halal akan berdampak langsung kepada anak istri kita. Imam Syafi'i itu mudah menghafal Al-Quran itu karena orang tuanya senantiasa mendapatkan harta yang halal, sehingga anaknya Masya Allah ulama. Jangan sampai kita mendapatkan dengan cara yang haram berdampak langsung kepada istri kita, kepada anak kita. Ingat jamaah sekalian, setiap harta yang haram yang kita makan itu akan menyebabkan susah taat kepada Allah. Ketika dimakan istri kita durhaka kepada suaminya. Dimakan anak kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Harta itu jamaah sekalian, walaupun sedikit tapi berkah itu jauh lebih mulia ketimbang banyak tapi celaka, tapi murka. Kita melihat jamaah sekalian di dunia media sosial, kita menyaksikan betapa banyak manusia yang rakus dengan harta. Dia rela mengambil sebuah harta dengan korupsi, miliaran, bahkan triliunan, 1000 triliun, luar biasa. Ini telah digambarkan di zaman Rasulullah. Manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia. Telah digambarkan. Jadi jangan heran ketika kita melihat di media sosial ada yang manusia yang rakus dengan dunia, korupsi sampai triliunan, ribuan triliun. Itu telah digambarkan. Kata baginda Rasulullah,
manusia tidak akan pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Dia akan puas ketika mulutnya tersumpal dengan tanah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, ingat jemaah sekalian, hati-hati dalam bekerja. Harta yang kita dapatkan walaupun sedikit tapi berkah, itu jauh ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Badan kita sehat, istri kita sehat, anak kita sehat, sehat jasmani rohani, itu dampak dari harta yang berkah, yang halal. Bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut? Jangan sekali-kali menghalalkan segala cara mendapatkan, menumpukan segunung emas harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram, akan berdampak buruk kepada diri kita, anak kita, istri kita, dan keluarga besar kita. Maka hati-hati dengan harta yang kita peroleh. Maka ditanya Allah SWT, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau belanjakan? Yang terakhir, Wa'an jasadi fima ablahu, tentang jasad. Untuk apa kita gunakan? Mata, telinga, tangan, kaki, semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga keempat perkara ini mari senantiasa kita untuk benar-benar menjalankan. Seperti ilmu harus kita amalkan. Umur biar berkah, kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Harta mari cari yang halal, tubuh kita mari kita gunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.